Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memasuki materi kedua untuk mata kuliah satuan operasi 3. Ya, jadi setelah pengantar, materinya itu adalah distilasi, proses pemisahan berdasarkan titik didih dari komponennya. Di mana nanti sebenarnya kita akan membahas distilasi dan ekstraksi itu pada dua tahap yang berbeda. Pertama, kita akan mempelajari tentang distilasi dan ekstraksi yang sederhana. Ya, artinya yang skalanya bukan skala industri. Baru kemudian kita akan membahas mengenai distilasi yang bertingkat. Distilasi dan ekstraksi yang bertingkat yang umum dan lazim digunakan di industri. Sebelum memasuki ke materi yang bertingkat, saya akan memberikan penjelasan mengenai kesetimbangan uap cair. Mengingat kembali, apa itu kesetimbangan uap dan cair. Baru kemudian saya akan maju untuk tambahan materi tentang filtrasi. Jadi pada intinya di kuliah 1.3 ini seperti pada pengantar, itu banyak berkaitan dengan proses-proses pemisahan. Ya. Distilasi yaitu proses pemisahan berdasarkan beda titik didih, ekstraksi proses pemisahan berdasarkan beda kelarutan, dan filtrasi proses pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran. Oke, distilasi sendiri itu secara definisi adalah suatu metode atau proses pemisahan. Yang dipisahkan adalah suatu substansi atau bahan kimia berdasarkan perbedaan volatilitas, berdasarkan perbedaan titik didihnya dalam suatu campuran cairan. Ya, jadi pastikan cairannya atau itu cairannya terdiri dari suatu campuran atau terdiri dari lebih dari satu komponen. Nah, distilasi ini termasuk dalam jenis pemisahan fisik. Ya. Artinya tidak ada reaksi yang terlibat di sini, ya. Walaupun semakin maju sudah mulai dikenal yang namanya teknologi reactive distillation, di mana selain distilasi juga terjadi reaksi. Tapi kita akan mempelajari yang umum saja dulu. Nah, metode penyulingan ya atau metode distilasi yang sederhana itu secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penyulingan dengan air atau water distillation, penyulingan dengan uap ya atau steam distillation, dan gabungan keduanya atau penyulingan uap dan air atau steam and water distillation. 3 metode inilah yang akan menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, distilasi ya yang tadi 3 itu adalah termasuk dalam jenis distilasi sederhana. Ya, yang umum bisa dilakukan di skala kecil dan menengah. Untuk yang skala industri, kita masuk ke distilasi fraksionasi. Nanti, distilasi fraksionasi itu adalah distilasi yang membagi luarannya atau outputnya itu berdasarkan perbedaan titik didih dan mempunyai output lebih dari 2. Ada lagi distilasi azeotrop ya, ini distilasi yang memanfaatkan tekanan vakum. Ya, yang berfungsi supaya kita dapat memisahkan suatu komponen atau ingin meningkatkan kemurnian suatu komponen. Distilasi uap, vakum, dan kering yang lain. Nah, pada intinya ya, prinsip distilasi sederhana itu yang umum kan adalah yang paling banyak dipakai distilasi itu ada pada proses pembuatan minyak atsiri. Pada proses pembuatan minyak atsiri itu kita mengambil minyak yang tertangkap atau yang ada di bagian-bagian tanaman. Nah, jadi bagian tanaman itu dimasukkan ke dalam kettle berisi air kemudian dipanaskan. Nah, airnya tadi kan akan membentuk uap, uapnya tadi akan memanaskan dan mengambil minyak yang ada di dalam bagian tanaman. Kemudian uap panas yang membawa minyak atsiri ini kemudian diembunkan dengan menggunakan alat
yang bernama kondensor, lalu kemudian secara alami minyak dan air itu akan memisah di tabung pemisah. Jadi intinya sebenarnya pada proses distilasi secara umum, proses distilasi itu ada di bagian kettle, penyulingannya. Kondensor dan tabung pemisah ini adalah pelengkap. Ya. Nah, distilasi itu yang harus kita perhatikan adalah bahan bakunya, ya, bagaimana kita mempersiapkan bahan baku, jenis distribusi dan debit uap yang digunakan, bahan penyusun, dimensi, metode, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke, ini adalah skema ya dari proses distilasi yang pertama yang menggunakan air ya, penyulingan dengan air atau water distillation. Nah, di sini ada suatu bejana ya, bejana atau kettle suling. Di dalamnya ini terdapat material atau bahan yang ingin diambil ekstraknya, minyaknya misalnya, dan ada air. Jadi seperti direndam semuanya. Kemudian dipanaskan, bisa menggunakan batu bara, menggunakan bahan organik, biomasa, maupun menggunakan gas atau menggunakan listrik. Nah, lalu kemudian uapnya, air di sini akan mendidih, berubah menjadi uap. Uapnya membawa minyak. Nah, membawa minyak. Kemudian dari kondenser ini kan dialirkan air pendingin sehingga dia akan mengembun lalu masuk ke oil separator. Nanti kemudian bisa dikutip minyaknya dan juga air sisanya. Nah, bagian yang lain ya, skema yang kedua itu adalah penyulingan dengan uap langsung atau steam distillation. Berbeda dengan sebelumnya, di sini air dan bahan material itu terpisah, tidak berada pada satu ruang yang sama. Artinya di sini airnya kering. Bahan bakunya kering. Masukkan. Nah, dan air itu mempunyai steam boiler tersendiri. Nah, jadi energi yang digunakan itu akan lebih hemat karena energi yang digunakan itu murni hanya untuk memanaskan air pada steam boiler ini. Baru kemudian uapnya itu akan mengalir dan memanaskan sekeliling, baik dari dalam maupun dari luar kettle suling. Nah, lalu uapnya ini tadi akan menabrak bagian-bagian tanaman, kemudian mengambil minyaknya, lalu selanjutnya sama, yaitu proses pengembunan dan juga proses pemisahan. Nah, jadi sebenarnya di sini ada dua proses ya, ada dua proses pemisahan. Yang pertama proses pemisahan berdasarkan titik didih. Ya, artinya kita ambil titik didihnya di sini ya, minyaknya. Lalu kemudian ada proses pemisahan secara alami berdasarkan beda densitas. Nah, prinsip lain ya, cara lain yang dapat digunakan pada proses distilasi sederhana itu adalah penyulingan gabungan antara uap dan air. Ya, jadi ada suatu ruang kosong, ini kita modifikasi bejana awal. Ya, jadi ada suatu ruang untuk air dan ada ruang untuk plant material. Nah, plant materialnya juga berisi air, ini kemudian dipanaskan. Jadi energinya sebenarnya ini akan tetap lebih hemat karena energinya digunakan hanya untuk memanaskan air saja. Nah, lalu airnya ini dengan steam akan mengenai dan memanaskan bagian sini. Selebihnya sama, yaitu adalah proses pengembunan dan juga proses pemisahan. Hanya berbeda dari segi sistem konfigurasinya. Ya. Konfigurasinya ada penyulingan dengan air, water distillation. Ya, di sini hanya air saja. Lalu di sini ada metode penyulingan dengan uap langsung atau steam distillation di sini. Lalu dia juga ada penyulingan dengan uap dan air digabung dalam satu tempat. Nah, kurang lebih bentuk secara 3 dimensinya seperti ini ya. Jadi misalnya untuk distilasi uap ya, ada kettle uap tersendiri dan ada kettle air ya, dan ada bagian penyulingan. Lalu ada kondensor dan ada tabung pemisah.
Jadi kurang lebih ada 4 alat utama yang dapat digunakan untuk melakukan operasional distilasi sederhana di sini. Nah, kettle suling itu di lapangan kurang lebih bentuknya besar seperti ini. Bisa memuat hampir berapa ratus puluh dan berapa ratus kilogram bahan. Nah, bahannya itu secara umum mulai dari yang paling baik itu adalah stainless steel 316. Ini standar farmasi. Ada stainless steel 314, standar food grade atau makanan. Ada steel galvanis atau stainless steel, dan ada mild steel, ya, yaitu stainless steel sepuhan. Semakin baik, semakin atas semakin baik, tapi dari segi harga tentu akan semakin mahal. Ini nanti harus dilakukan perhitungan ekonomis. Sebenarnya untuk kelas distilasi sederhana dengan produk berupa produk pangan seperti minyak atsiri, maka kita cukup sampai level stainless steel food grade, ya. Itu sudah cukup lumayan. Nah, untuk kondensor sendiri, ya, kondensor itu bentuknya lurus, Liebig, ya. Rata-rata kondensor lurus seperti ini. Biasa berbentuk double pipe, ya, artinya dua pipa, yang satu mengalirkan air, yang satu mengalirkan uap tadi. Airnya biasanya suhunya lebih dingin. Atau bisa juga pipa tersebut direndam ke dalam suatu bak, ya, dalam bak juga bisa, tidak berbentuk seperti konstruksi seperti ini. Ada lagi yang bentuknya misalnya dia dilewatkan apabila di dekat pabriknya itu terdapat aliran sungai, maka dia dimasukkan saja ke dalam aliran sungai. Nah, itu juga bisa. Ini contohnya untuk yang skala kecil, ya, skala 25 kg. Nah, 25 kg di sini. Nah, ini jadi satu, ya, air dan uapnya dipanaskan, kemudian akan mengembun dan dipisahkan, tabung pemisah. Ini untuk kapasitas besar, kira-kira 500 kg ini terpisah, ya, antara di sini. Nah, di sini adalah airnya, kemudian dia akan menguap, terpisah. Ini tabung pemisahnya di sini, kondensor dan tabung pemisah. Ini untuk Anda latihan, ya, silahkan dicoba-coba. Ini menggunakan prinsip neraca massa, bisa untuk Anda latihan di rumah. Sekian dan terima kasih.